kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung, ya kan. Semoga juga nanti pemaparan materi saya ini bisa membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, saya mulai saja sembari menanti teman-teman yang lain sedang bergabung. Suara saya kedengaran kan oleh semua teman-teman? Jelas, Ada masalah? Oke. jelas. Ya. Jelas saja, Papi. Oke, mantap. Sebentar saya share. Nah, ya jadi hari ini saya akan bedah buku saya yang edisi kedua. Jadi ada juga pertanyaan yang masuk. Yang pertama yang mana? Pertemuannya mana? Saya bilang nggak ada. Pertemuannya ya sekaligus di hari ini. Ya kenapa edisi kedua? Karena buku saya yang edisi satu sudah sold out, hanya dijual pada saat masa PO. Jadi sekarang itu yang edisi pertama sudah nggak ada. Jadi teman-teman yang sudah punya buku di masa PO mempunyai edisi dengan materi yang eksklusif. Jadi ada tambahan materi. Ya, jadi hari ini saya akan memaparkan isi dua buku, yaitu beda karakter, beda kartu, wisdom tarot pada kepribadian manusia. Itu buku yang pertama. Yang kedua itu beda keberuntungan, beda kartu, wisdom tarot pada kehidupan manusia. Jadi kedua buku ini kita akan bedah apa sih sebetulnya materi yang saya bawakan di dua buku ini. Sebentar, ganti slide. Nah, jadi buku yang beda karakter, beda kartu, wisdom tarot pada kepribadian manusia. Saya rasa dari judulnya teman-teman sudah bisa menduga bahwa ini akan membicarakan tentang kepribadian manusia yang kita deteksi melalui kartu tarot. Nah, sekarang ini karena tadi saya katakan bahwa ini edisi kedua, jadi di edisi kedua itu buku yang pertama ini isinya hanya 170 halaman. Ukuran A5 berwarna, terus bahan kertasnya majalah, materinya bahasa Indonesia. Sementara edisi 1 itu ada 46 halaman tambahan. Itu ya rilis baru saja 1 Desember 2023. Sementara buku yang kedua itu beda keberuntungan, beda kartu, wisdom tarot pada kehidupan manusia. Ini dipaparkan oleh saya sendiri, Suhendri. Yang ini 200 halaman, ukurannya A5 sama, berwarna, bahan kertas majalah, materinya sama bahasa Indonesia, dan edisi 1 itu ada tambahan 24 halaman. Rilisnya sama, 1 Desember 2023. Jadi kemarin itu saya merilis 2 buku sekaligus. Sebetulnya 3 sih. Kalau teman-teman memperhatikan di gambar saya yang tadi itu ada buku ketiga di foto saya. Nanti saya akan sekilas, tapi itu bukan sesuatu yang baru, tetapi edisi yang baru itu aja sih. Oke, ini buku yang kedua. Nah, buku ini saya sudah minta beberapa teman, baik itu yang praktisi, baik itu yang profesional, baik itu yang bekerja menggunakan tarot. Ya, dari kiri ke kanan itu ada Mas Wid Adi Pratama, sarjana ekonomi, certified tarot konsultan, dia ada di Jogja. Kemudian Dedi Darmawan, sarjana teknik, dia seorang mantan ketua tarot Jakarta, tetapi sekarang mengurus komunitas tarot Indonesia. Kemudian ada
Bu Dr. Christina Swadi malam ini sudah hadir ya Bu ya, Bu Christina. Kemudian ada Pak Daniel Suwandi, PhD, gitu kan. Dan juga ada Ibu Diah Pujiasturi, sarjana hukum. Jadi mereka yang saya minta untuk mereview buku yang pertama. Kalau apa lang saya itu model walang bersedia jam. Sabar Pak. Ada yang bocor. Saya lanjutkan. Jadi ini 5 orang yang saya minta untuk mereview buku saya yang pertama, Beda Karakter, Beda Kartu, Wisdom Tarot pada Kepribadian Manusia. Kemudian buku saya yang kedua itu direview oleh Madam Ara. Beberapa teman pasti tahu Madam Ara itu salah satu peramal di Indonesia yang mempunyai kapasitas dunia. Artinya dia itu saya lupa di per-8 final ya. Jadi saya lupa di tahun berapa dia sempat ikut kejuaraan dunia itu untuk dunia meramal 8 final. Dia pun mengundurkan diri karena ada masalah keluarga saja karena kebutuhan anaknya untuk pulang ke Indonesia. Waktu itu pertandingannya di Rusia. Ya, jadi itu kembali lagi Mas Dedi Darmawan, sarjana teknik, saya minta untuk mereview juga. Kemudian ada Ibu VB, seorang ibu rumah tangga, tapi juga sarjana psikologi, tapi dia juga seorang businesswoman, ya kan? Hari ini sambil. Kemudian yang keempat ada Madam Cecilia hadir malam hari ini, sarjana psikologi, ketua komunitas Tarot Jakarta. Kemudian ada juga Atarot Boy, dia memperkenalkan dengan nama di situ, mintanya sebagai nama panggungnya dia, ya kan? Dia termasuk salah satu senior tarot di Indonesia. Jadi kelima orang ini yang membahas buku kedua, yaitu Beda Keberuntungan. Kalau tadi buku yang pertama 5 orang lagi yang berbeda. Oke. Tadi saya katakan bahwa edisi 1 itu ada materi tambahan. Tambahannya apa sih gitu kan? Karena kebetulannya suaranya kecil ya. Bentar. Harusnya sih sudah mentok saya. Jadi materinya tambahan eksklusif itu di buku yang hitam tentang karakter, itu ada tambahan tips membina hubungan dengan setiap order lahir. Kemudian ada tips memutus hubungan dengan setiap order lahir. Itu ada di buku karakter. Kemudian buku yang kedua tentang keberuntungan, itu ada tambahannya pilihan karir untuk setiap archetype persona. Jadi nanti di dalam buku saya yang di buku pertama itu kita akan belajar tentang yang namanya archetype. Jadi ini adalah merupakan materi tambahan yang hanya ada di edisi 1. Jadi di edisi kedua ini saya tidak memberikan materi tambahan ini. Nah, kenapa saya rindu untuk membuat buku ini? Sebetulnya sudah lama ini saya cantumkan di kata pengantar buku saya. Jadi bahwa selama 11 tahun saya berkarir di dunia kartomansi ya, Indonesia itu pada umumnya kasus-kasus yang saya tanganin itu berhubungan dengan kehidupan pribadi diri klien, gitu kan. Jadi biasanya ada hal-hal yang secara kepribadian itu berkembang dalam arah yang tidak sehat. Nah, dengan berkembangnya kepribadian dan karakter yang ke arah tidak sehat itu,
itu akan membuat persoalan biasanya di dalam kehidupannya dia. Nah, dengan tarot, walaupun tarot itu tidak dirancang sebagai alat ilmiah, artinya dunia ilmiah itu belum menggunakan secara 100% tentang tarot gitu kan. Tetapi ini bisa saya gunakan untuk klien-klien yang saya konsultan gitu ya kepada saya gitu. Nah, jadi hanya dari tanggal lahirnya aja. Jadi setelah dari tanggal lahirnya, kemudian saya sudah bisa tahu, oh oke, tipikal orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian pada saat saya berada di Indonesia ini ya, memang saya belajarnya juga di Indonesia gitu tentang tarot ya. Saya tidak melihat adanya suatu buku yang menjelaskan tentang karakter kepribadian ini yang secara murni. Jadi artinya secara murni itu tarot. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah ikut kelas tarot saya, baik langsung dengan saya atau dengan Yayasan 8 Kebajikan gitu kan. Nah, saya pasti menekankan tentang membaca tarot itu harus murni. Jadi tidak boleh dicampur adukan dengan hal-hal yang sifatnya cocokologi. Nah, kebanyakan buku karakter yang ada di Indonesia itu bercampur dengan Pitagoras. Tapi Pitagorasnya pun tidak murni. Jadi akhirnya yang dibahas di buku-buku yang ada di Indonesia, bahkan dari luar, di luar negeri pun, itu tercampur dengan konsep Pitagoras. Saya tidak katakan di sini numerologi ya, karena kalau numerologi itu sekarang kita mau mengacunya numerologi kemana? Kalau mengacu kepada Jawa, itu hanya ada 5 dan 7 angka. Kalau kita pakai Kasdim, maka numerologinya itu menjadi 12, bilangan 12. Nah, kalau Pitagoras memang pakai 10 gitu kan. Nah, sementara kalau diperhatikan di tarot itu ada 22. Nah, biasanya di buku-buku yang sudah pernah ada berbahasa Inggris atau teman-teman yang belajar dari website gitu kan, dari internet itu mereduce karakter manusia itu hanya menjadi 9 ya. 9 dengan tercampur dengan Pitagoras. Nah, karena saya melihat tidak adanya buku tersebut, maka buku karakter ini saya susun. Ini alasan saya mengapa saya menyusun buku tentang karakter. Kemudian buku yang kedua tentang keberuntungan. Pada dasarnya beberapa teman yang masih baru gitu ya belajar masuk di dunia tarot malu kalau misalnya disebut peramal, kalau dibilang dukun. Gitu ya. Demikian pula dengan saya. Dulu waktu saya pada saat di awal belajar tentang tarot, rasanya nggak enak juga gitu loh. Menyandang nama dukun, peramal gitu, meramal. Rasanya ini kok bermasalah dengan ya baik dengan budaya, dengan tradisi, apalagi dengan agama gitu kan. Seakan-akan kita dianggap sebagai orang yang berdosa dengan mencuri kemuliaan kekuatan iblis. Karena katanya rahasia kehidupan seseorang di masa depan itu bukan haknya kita, itu haknya pemiliknya Tuhan gitu kan. Nah, tapi setelah saya belajar lebih ke dalam dan seterusnya, saya tidak melihat bahwa ini merupakan suatu pemuliaan dengan kekuatannya iblis. Bahkan dengan saya melihat kartu tarot dengan buku-buku yang dipelajari, ternyata membaca kartu tarot tidak semudah yang dipikirkan. Artinya, oh karena gambarnya ini adalah pencuri gitu ya, maka artinya mencuri. Enggak, tidak sesimpel itu. Nah, apalagi di kata pengantar saya singgung juga, kalau sebetulnya meramal itu sudah ada dalam diri manusia. Sejak lahir, itu sudah ada. Di mana? Ya, salah satunya di otak.
Otak manusia itu saya sebutkan di kata pengantar saya, ada dua bagian tubuh otak, yaitu amigdala dengan korteks prefrontal. Cuma saya tidak akan bahas tentang fungsi otak di sini. Cukup dua organ itu saja di otak kita, itu dia bertugas untuk meramal. Nah, kalau misalnya meramal itu sudah dianggap berdosa, ya ada nggak manusia yang terlahir hidup gitu ya, sudah itu sadar, nggak punya otak? Itu pertanyaan saya. Jadi kalau ada manusia, dia hidup dan dia sadar, dia pasti punya otak. Karena dua organ tubuh ini yang berfungsi ya dengan tanda petik untuk meramal atau memprediksi. Kalau tidak mau pakai kata-kata meramal, ya kita pakai halusnya dengan kata prediksi, kan? Jadi belum lagi kalau misalnya di buku saya nanti juga dijelaskan apa sih tahayul, itu ada di buku saya juga. Kalau di kelas-kelas saya biasanya ada tentang tahayul. Nah, tetapi saya setuju juga kalau meramal itu dianggap dosa. Kenapa? Kalau meramalnya itu ilmunya nggak jelas. Ilmunya cuma berdasarkan mimpi. Ilmunya berdasarkan ngikut-ngikut. Ilmunya nggak ikut belajar. Itu saya katakan dia berdosa. Karena apa? Dia membaca tarot dengan tidak benar. Nah, berangkat dari peristiwa ini, saya menyusun juga buku saya yang kedua, yaitu tentang beda keberuntungan ini. Sebetulnya memang kedua buku ini berkesinambungan. Artinya, kalau saya berbicara tentang karakter, itu juga berbicara tentang keberuntungannya dia. Tetapi karena di dalam kedua buku saya masing-masing ini saya berikan teorinya, jadi dan teorinya supaya tidak membingungkan, jadi saya lebih kepada segmentasi antara karakter dan kemudian antara keberuntungan, itu saya berikan teorinya masing-masing. Jadi saya pisahkan bukunya. Dan juga tidak terlalu menjadi sangat tebal, sehingga menjadi bantal nantinya. Ya, saya berharap walaupun kedua buku ini lumayan cukup tebal, karena kalau di total edisi 1 itu sekitar 400, hampir 450 halaman kedua buku. Ya, jadi saya berharap tidak dijadikan bantal, tetapi bisa dijadikan ya salah satu sumber saja sih. Oke, itu alasan saya pada saat saya membuat kedua buku ini. Jadi ini juga merupakan pergumulan saya sudah lama. Jadi sejak saya belajar juga, buku ini merupakan juga catatan saya. Kemudian ini yang juga saya sampaikan di kelas-kelas saya. Biasanya kan kelas-kelas saya juga banyak materinya. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah ikut kelas saya, biasanya saya hanya memberikan dasar. Jadi waktu di dasar itu sudah saya singgung tentang teknik ini, gitu kan. Jadi teman-teman yang sudah ikut tarot saya dasar pasti sudah tahu bagaimana membaca karakter tarot dengan menggunakan tarot. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kok kepribadian itu sangat dibutuhkan? Iya. Jadi kalau kita berbicara kepribadian itu sebetulnya sudah lama, teman-teman. Jadi seperti gambar di depan ini, itu sudah sejak zaman dahulu itu orang selalu berpikir tentang langit dan bumi. Selalu dihubungkan antara apa yang ada di atas dan apa yang ada di bawah. Apa yang ada Raja Langit dengan Ibu Bumi. Makanya kita menyebutnya Ibu Pertiwi. Nggak pernah ada Bapak Pertiwi. Kita menyebutnya Raja Surgawi. Jarang sekali dengan Ratu Surgawi. Ya. Walaupun memang kadang-kadang masih ada Ratu Surgawi. Itu ada ceritanya. Tetapi cenderungnya yang namanya raja itu pasti di atas, kemudian di bawah itu feminim, ibu gitu kan, maskulin dan feminim.
Jadi konsep pemikiran tentang apa yang di atas, apa yang di bumi itu yang mendasari, termasuk kemudian kepada kehidupan manusia, bahwa dianggap manusia ini dipercaya bahwa kita ini merupakan titisan, merupakan jelmahan, merupakan Tuhan kecil yang diletakkan di bumi, gitu kan? Sehingga kita pun nanti mati pun harus kembali kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Jadi konsep-konsep ini sebetulnya sudah dari dulu. Akhirnya kita berpikir juga, kalau saya Tuhan di bumi, seperti apa sih yang harus saya kerjakan? Bagaimana saya mengolah kehidupan itu? Gitu kan. Nah, konsep ini berkembang sedemikian rupa sampai di zamannya ini, Hermes Trismegistus, dengan filsafat namanya hermeneutik. Ini ada di buku saya yang kedua. Jadi ini saya menjelaskan ke teman-teman, semuanya ini ada di buku saya. Kalau hermeneutik ini di buku yang kedua, Keberuntungan. Ini berbicara, kalau saya rasa teman-teman juga sering mendengar istilah ini. Saya kalau di kelas saya sering saya gunakan juga, yaitu adalah as above so below, as within so without. Apa yang ada di atas sama apa yang ada di bawah, apa yang ada di dalam sama dengan yang di luar. Jadi artinya diri kita itu ada bukan karena keinginan kita, tetapi ya kita ada karena sesuatu dari atas menjadikan kita dengan suatu tujuan tertentu berdasarkan kemampuan diri kita, yaitu yang kita terima di dalam karakter kepribadian. Jadi sejak zamannya Hermes Trismegistus ini kemudian dijadikan teori lah ya, walaupun teorinya belum matang seperti sekarang. Nah, kemudian teman-teman juga kalau memperhatikan perjalanan sejarah, itu salah satu guru besar sejarah yaitu Plato, ya kan? Plato dia sampai mencetuskan ide tentang soulmate gitu kan. Cuma soulmate yang ada sekarang itu berkembangnya sangat-sangat melenceng daripada yang disampaikan oleh Plato. Kalau sekarang kan soulmate itu lebih mengarah kepada siapa sih jodoh saya, begitu kan. Padahal soulmate menurut Plato tidak seperti itu. Soulmate itu kalau di Plato itu ya sebetulnya adalah diri kita sendiri, yaitu antara maskulin dengan feminim. Yang dimana maskulin dengan feminim itu ada di dalam diri kita. Nah, nanti kalau di perkembangan yang dunia modern, kita baru tahu bahwa yang disebut maskulin, feminim, itu adalah archetype persona dengan archetype shadow. Jadi kalau soulmate, kalau kita kembalikan, soulmate itu bukan orang lain. Soulmate itu diri kita sendiri. Jadi soulmate itu nggak perlu dicari. Kalau kita mencari, makanya jangan heran kalau sudah ketemu soulmate kemudian bisa bercerai. Itu kan karena konsepnya sekarang begitu. Padahal konsepnya Plato tidak demikian. Karena konsepnya Plato di soulmate itu harus terjadi hubungan yang terus-menerus. Jadi gairah terus-menerus. Jadi soulmate itu bukan cuma ketemu sesaat, merasa cocok, merasa apa? Merasa sama-sama, atau kok sepertinya dia seperti saya bisa dimengerti dia. Bukan cuma itu aja. Tetapi keduanya itu menyatu. Nah, pada saat menyatu itu tidak terpisahkan lagi. Itu katanya Plato, gitu ya. Jadi Plato yang pencetus tentang ide soulmate itu sebenarnya sedang menceritakan tentang diri manusia. Ya. Nah, ini kemudian kalau di zaman modern ini salah satunya yang ilmuwan psikologi
yang memang kalau kita berbicara dunia ramal-meramal, memang itu larinya ke ini, Carl Gustav Jung. Nah, dia tuh menjelaskan ya, kepribadian atau psyche, seorang manusia itu dibentuk dari alam sadar atau nalar, alam bawah sadar pribadi atau alam sadar bawah sadar kolektif. Yang sederhana pola-pola tersebut disebut archetype. Ada dua archetype. Archetype persona itu seperti topeng sosial manusia, bagian diri yang ditunjukkan kepada dunia luar. Sedangkan archetype shadow itu aspek tersembunyi yang letaknya berada di alam bawah sadar pribadi. Nah, kemudian archetype shadow itu terdiri atas animus dan anima. Jadi di dalam shadow manusia itu masih ada yang bersifat maskulin dan ada juga yang feminim. Nah, yang disebut topeng sosial manusia itu ya misalnya kalau misalnya saya di rumah, kalau sudah punya keluarga gitu, kalau suami dia sudah punya istri, maka dia bertindak sebagai suami. Nah, tetapi suami ini begitu keluar dari rumah karena dia bekerja di kantor, kalau dia seorang karyawan, maka perilakunya dia, sikapnya dia itu tidak sama seperti di rumah. Dia memakai topeng karyawan. Begitu juga kalau misalnya dia pergi hura-hura, lagi liburan gitu kan, lagi dengan teman-temannya ke kafe gitu kan, maka dia berubah topengnya bukan karyawan yang taat, tetapi mungkin dia mempunyai topeng yang seperti menikmatin dirinya dengan teman-temannya. Itulah maksudnya topeng sosial. Jadi pada dasarnya manusia itu punya banyak kepribadian. Jadi jangan kita berpikir, oh itu tuh multiple kepribadian. Jadi orang itu salah. Enggak, setiap manusia itu punya banyak kepribadian. Nah, seperti sekarang kalau teman-teman kenal saya, mungkin teman-teman memanggil saya dengan Papi Londo. Itu keluar branding saya sebagai Papi Londo sebagai seorang tarot. Tetapi kan asli nama saya Suhendri. Ya saya hidup memperkenalkan diri saya sebagai Suhendri. Jadi ya bebas kalau teman-teman panggil saya Suhendri, panggil saya Papi Londo, ya tetap saya menyikapi dengan dua topeng yang ada gitu kan. Nah, sementara archetype shadow itu aspek tersembunyi. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar kalau aspek itu ada dalam diri kita. Mungkin kan dikatakan ini orangnya baik ya, tapi kok dia bisa marah? Gitu. Kok bisa sangat marah? Atau orangnya ini sebetulnya pemarah, tetapi kan kadang dibilang saya ini sebetulnya nggak marah kok, saya pemerhati. Tapi orang lain melihat dia enggak, kamu pemarah. Kan seringkali kita kehidupannya seperti itu. Nah, ini kalau kita tidak memahami karakter-karakter ini, biasanya kita itu di dalam berkomunikasi itu pasti mengalami kegagalan. Berkomunikasi itu pasti bentrok biasanya. Kita tidak pernah mengerti, oh orangnya sebetulnya baik gitu kan. Tidak pernah tahu, karena kita melihat bahwa dia suka marah. Kalau ngomong ketus gitu kan. Dia tidak pernah rileks kalau ngomong gitu. Atau juga ada orang, wah kalau mengerjakan sesuatu detail banget, jelimet banget gitu, ruwet sekali. Nah, jadi kalau kita tidak paham kondisi seperti ini, nah biasanya banyak kekacauan dalam hubungan. Jadi saya berangkat dari teorinya Jung. Ya, jadi kenapa saya juga berangkat dari teorinya Jung? Ini juga saya mau jelaskan juga bahwa tarot yang selama ini mungkin selalu dianggap bahwa tidak ada landasan teorinya, gitu. Jadi tidak ada landasan teorinya. Ada, yaitu salah satunya Jung. Itu ilmuwan psikologi yang sudah terkenal lah, gitu kan. Terus ini bukan ngecap, buku-bukunya Jung itu banyak, banyak sekali. Gitu. Nah, gambarannya itu seperti ini. Jadi gambarannya manusia atau simbol tarot itu ya nanti di buku dalam membaca kartu tarot saya itu seperti gunung es
di dalam samudra. Jadi yang bagian di atas air itu disebut nalar atau alam sadar. Kemudian yang terendam di air itu adalah bawah sadar. Nah, bawah sadar itu ada dua. Bawah sadar pribadi, ada bawah sadar kolektif. Itu kan? Sebentar, saya lihat dulu. Oke. Nah, di nalar itu adalah pikiran rasio yang final. Sementara pikiran bawah sadar pribadi itu pikiran kesenangan. Contohnya gimana? Nah, ini seringkali saya juga pakai contohnya. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nah, kalau 1 tambah 1 untuk yang final itu jawabannya pasti 2. Artinya baik orang Jawa, orang Sumatera, orang Papua, orang Arab Saudi, orang Amerika, orang Palestina, orang Hamas, juga jawabannya 2. Itu sudah final, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, sementara pikiran kesenangan, bawah sadar pribadi, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Cendela. Saya juga bingung waktu ada yang jawab itu cendela. Gimana ya 1 tambah 1 sama dengan cendela? Ini di luar apa kebiasaan gitu kan? Ada juga yang menjawab seperti itu. Ada juga yang menjawab 1 tambah 1 tak terhingga. Wah, berarti dia memang di alam bawah sadarnya itu seperti itu ya. Nah, alam bawah sadar ini sebetulnya apa namanya terjadi itu secara kolektif. Jadi yang nempel di diri kita, itu ya pikiran kesenangan itu hanya ya yang nempel. Tetapi kehidupan kita ini kan bukan kita saja. Jadi bawah sadar itu dapatnya kolektif. Dari mana kolektif? Pengalaman bersama dari sejarah kehidupan. Jadi dari nenek moyang kita, dari kakek buyut kita, dari manusia-manusia purba gitu kan. Nah, itu menjadi kolektif di dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya kehidupan kita ini ya bukan yang baru lagi, tetap aja sama dengan nenek-nenek moyang kita. Nggak ada yang baru kehidupan kita ini, variasinya aja berbeda sedikit. Tetapi pola-polanya itu sama saja. Jadi yang ada di bawah sadar diri kita itu sebetulnya ada di masyarakat. Jadi artinya bawah sadar kolektif itu kalau saya hidup di budaya tertentu, tradisi tertentu, misalnya saya di Jawa, maka kebiasaan-kebiasaan tradisi di Jawa itu pasti nempel di diri kita. Tapi pun itu tidak semua, hanya sebagian yang kita sukai, yang kita senangi itu yang nempel, dan itu menjadi bawah sadar pribadi. Dan belum tentu tradisi kita yang tadi orang Jawa itu berlaku juga untuk orang Medan misalnya. Enggak gitu kan. Makanya jangan heran kalau di sini kalau kita ngomong pajak aja itu kan beda. Kalau di Medan pajak itu kalau kita berpikir di sini adalah suatu retribusi kan di Jakarta. Tetapi kalau di Medan itu pasar. Artinya pasar kalau kita ngomong pajak gitu kan. Jadi itu sudah aja berbeda gitu loh. Jadi tradisi di mana kita berada itu membentuk kepribadian kita. Nah, begitu pula kepribadian ini yang tadi dijelaskan oleh si Jung, gitu kan. Teman-teman ini kalau ada yang mau tanya boleh langsung ngomong ya. Atau nanti juga saya akan berikan waktu sih untuk bertanya. Tapi kalau misalnya pas ada bagian yang mungkin perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan. Apa ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan kalau ada. Ada pertanyaan, silakan. Enggak pertanyaan isinya sih Pak, cuman kita bahas dari buku hitam tuh buku pertama ya Pak ya. Jadi kita bahas dari buku Iya. kita. Jadi pembahasan saya ini saya tidak terbagi dalam buku pertama, buku kedua, tapi campur Bu, karena Ya. karena kedua-duanya sebetulnya berhubungan.
Ya, Makanya baik. tadi Oke, Pak. untuk kasusnya ini memang agak campur. Ya, ya. Oke, oke. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, ini kemudian ada teorinya lagi. Ada pertanyaan masuk ke saya. Apakah keberuntungan itu sudah pasti? Ada siklusnya, ada polanya. Ini ada seorang ilmuwan psikologi juga, namanya Erik Homburger Erikson. Teman-teman boleh baca juga. Eh, itu bukunya Childhood and Society. Dia mengatakan bahwa setiap manusia ini mempunyai 8 siklus kehidupan. Dan itu sama saja, semua orang sama. Nah, walaupun dia tidak menjelaskan tentang apa yang akan nanti saya jelaskan, tetapi dia menjelaskan bahwa pola kehidupan itu sifatnya itu berulang, gitu loh. Berulang dan itu ya terus-menerus seperti itu. Jadi kalau seandainya ada perbedaan, itu hanya variasi kehidupan. Jadi, oh ternyata ada ya yang menjelaskan. Ada. Jadi di ilmu pengetahuan itu sudah ada. Jadi itu dari Erik Homburger Erikson. Kalau dia mengatakan ada 8 siklus. Tetapi kalau nanti ditaruh, itu lebih banyak. Penjelasannya lebih banyak, banyak siklusnya. Jadi itu ada di bukunya Childhood and Society. Nah, jadi boleh teman-teman nanti kalau pengen lebih dalam lagi, ya dibaca aja tentang Erik Homburger Erikson. Bukunya sudah banyak itu Childhood and Society. Jadi dia menjelaskan tahapan-tahapan kehidupan. Dan semuanya itu sifatnya perulangan saja. Berulang saja. Hanya dengan variasi dikit-dikit gitu aja. Ya, jadi ini juga untuk membantu teman-teman kalau khawatir hanya tarot itu kan ngecap, tarot itu kan tidak ada buktinya. Nah ini saya memberikan beberapa panutan yang bisa kita pakai. Mungkin kalau untuk Jung itu teman-teman sudah terbiasa. Nah saya berikan lagi nih Erik Homburger Erikson. Itu orangnya. Dia seorang ilmuwan psikologi. Terus ini masuk kepada pohon kehidupan Kabbalah. Ya, Kabbalah itu adalah tradisinya orang Yahudi. Jadi yang namanya Kabbalah itu tradisi orang Yahudi. Nah, cuma kalau di Indonesia dianggap Kabbalah itu adalah ilmu sihir. Itu salah. Dan juga dianggap bahwa Kabbalah itu miliknya Sionisme, orang Yahudi, Israel, butuh diboikot, itu salah. Ya kalau misalnya memang dia mempunyai ide tentang Kabbalah, ya kita pelajarin saja gitu loh. Pelajarin tentang apa sih Kabbalah itu gitu. Nah, ini saya hanya menjelaskan secara komprehensif, sederhana, bahwa pohon kehidupan di Kabbalah itu berbicara diri manusia sendiri sih, gitu. Tubuh manusia. Dan selain terdiri dari tubuh manusia, itu juga berbicara tentang apa? Tentang tahapan kehidupan tadi itu. Nah, kalau di dalam pohon Kabbalah, tahapan kehidupan itu ada 4. Yaitu Asilut, itu api elemennya. Kemudian Bria, itu elemennya air. Yetzira itu udara. Kemudian Asia itu tanah elemennya. Nah, di dalam Yahudi itu ada 22 huruf. Sama juga dengan tarot, kartu mayor arkananya itu ada 22. Jadi dalam satu tahapan kehidupannya manusia menurut ajaran Kabbalah, dan kita ambil masukkan ke tarot mayor arkana, kita mempunyai 22 pola yang sama. Jadi nanti kita belajar kehidupan itu belajar dari yang paling bawah, yaitu tanah. Jadi dari tanah itu
kita akan mengalami proses 22 tahun. Kemudian masuk di Yetzirah udara itu sebanyak 22 tahun. Kemudian Bria itu air, itu sebanyak 22 tahun. Dan api itu 22 tahun. Loh, kalau sudah 22 lagi bagaimana? Itu kan berarti umur 88. Oke. Di Kabbalah itu pohon kehidupan itu nggak satu. Pohon kehidupan itu bertumpuk. Nah, ini saya jelaskan aja. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya tertarik ikut kelas Kabbalah, baru saya paparkan. Tapi itu pun kalau kelas Kabbalah biasanya saya maparkan itu yang dasar dulu, supaya dasar itu teman-teman dapat idenya. Nah, kalau setelah 22 tahun itu sudah habis di Azilut, maka dia akan masuk lagi ke tanah. Dan itu 22 tahun lagi. Cuma tanahnya ini bukan tanah yang awal. Jadi kalau sekolah gitu tanahnya ini tanah kelas 2. Kalau tadi kelas 1 gitu ya. Yetzirah kelas 1, kemudian Bria kelas 1, Azilut kelas 1. Nah, begitu dia berjalan lagi, dia masuk ke tanah yang kelas 2 dan seterusnya. Sampai ke Azilut lagi yang kelas 2. Kalau dia masih panjang umur, ya nggak apa-apa. Terus lagi begitu. Emang ada, Pi, manusia yang umurnya melebihi 88 tahun. Ada, banyak sekarang yang 120 tahun. Ada nggak orang yang umurnya lebih 250? Kalau kita ngikuti ajaran agama, ada sih orang-orang dulu. Adam itu usianya sampai 900 tahun gitu kan. Nah, kan kebetulan kalau Kabbalah itu termasuk yang di ajaran agama itu ya Adam, Hawa dan segala macam itu kan ya umur 900 ya itu ada berarti. Nah, karena memang konsepnya Kabbalah itu kan dari sana gitu kan. Nah, kita belajar. Jadi ini masuk akal sih gitu loh, masuk logis gitu kan. Ya, cuma mungkin teman-teman yang nggak pernah belajar Kabbalah logisnya dari mana gitu kan. Ya saat ini mungkin hanya diterima aja. Nah, ini ada di buku saya yang kedua. Saya jelaskan walaupun memang di buku kedua saya pun saya tidak menjelaskan sangat panjang karena ini butuh pemahaman yang benar-benar dipahami. Nah, kalau kita belajar tarotnya saja, ilmunya tidak murni, ilmunya cocok logi, pasti nggak nangkep idenya ini. Pasti nggak nangkep. Nah, kalau kita belajar satu-satu itu tarotnya murni gitu kan, terus kemudian kabalanya murni, numerologinya juga murni, nah, saya rasa nanti akan ketemu benang merahnya. Ya. Kenapa saya harus bahas pohon kehidupan kabalah? Karena memang di kartu tarot itu ada ilmu kabalahnya. Nah, kalau teman-teman sudah ikut kelas dasar tarot saya, pasti sudah saya sebutkan itu. Karena memang di tarotnya YT, itu ada kabalahnya, ada numerologinya, ada sakral geometrinya, ya kan? Semuanya jadi satu di dalamnya itu. Nah, kemudian menjadi suatu kartu tarot. Makanya membaca kartu tarot mudah, tapi tidak semudah-mudah itu. Tidak sesulit-sulitnya kartu tarot. Kalau kita sudah tahu kuncinya, tahu resepnya, gampang bacanya. Jadi seperti itulah kartu tarot. Ya, jadi ini saya cuma pengenalan aja bahwa sebetulnya pohon kehidupan itu ya manusia. Makanya kalau ini saya ambil dari baik dari Islam atau Kristen gitu kan, ada pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Nah, ini berhubungan dengan pohon kehidupan, berbicara tentang manusia sendiri sebetulnya. Jadi konteksnya pohon kehidupan itu adalah manusia. Nah, ini saya juga di buku saya singgung juga tentang Pitagoras, supaya yang membaca buku saya juga tidak bingung, karena beredar ilmu di luar sana bahwa untuk baca kartu tarot pun itu harus disederhanakan menjadi angka 1 sampai 9. Pitagoras ini memang menjelaskan karakteristik manusia itu berdasarkan angka 1 sampai 9 dan 0, jadi 10. Jadi 0 itu ada maksudnya juga sih. Ya, jadi, namun dia menyebutkan karakteristik, bukan archetype. Ya, jadi
bukan arketipe yang kita pelajari kalau di Pitagoras. Walaupun nanti murid-muridnya Pitagoras itu mengembangkan peta archetype persona dan archetype pseudo. Itu nanti dikembangkan oleh murid-muridnya, gitu kan. Tetapi Pitagoras sendiri itu angkanya cuma 1-9, ya benar. Dan kemudian Pitagoras itu juga mempunyai siklus kehidupan, dan siklus kehidupan ini sama dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 kemana? Kembali lagi ke 1. Itulah konsep reinkarnasi yang dijelaskan oleh Pitagoras. Jadi konsep reinkarnasi pertama kali itu adalah Pitagoras. Ya, jadi yang memberikan ide tentang reinkarnasi itu Pitagoras dari 1-9, setelah lewat berurutan ya, kemudian dia kembali lagi ke 1 lagi, dan seterusnya seperti itu. Polanya tetap sama. Nah, kalau yang di dunia modern ini sekarang ya bukunya Erikson yang tadi itu yang menjelaskan seorang sarjana psikologi, ilmuwan psikologi, gitu kan. Jadi kalau Pitagoras ini memang betul harus direduce menjadi 10 angka. Ya, ini Pitagoras dengan 1 itu karakteristiknya apa, 2 itu apa, 3 itu apa, dan seterusnya sampai 9. Itu betul kalau di Pitagoras. Nah, sekarang kita masuk di tarot. Tarot yang saya pakai adalah Whitey. Ini Arthur White. Ya, Whitey lah. Dia pernah mengatakan begini, the tarot embodies symbolical presentation of universal ideas. Behind which lies a science of occult symbolism to be inferior, and the practical value of its occultism is to determine the incident of the divine idea in that part of the cosmos where we are, on the theory that in the world of divinity all things are so. Jadi dia mengatakan bahwa tarot itu sebetulnya simbol, pernyataan simbol. Makanya kalau teman-teman yang tidak pernah belajar tarot secara murni, dia akan, ya tadi tuh, gambar pencuri artinya pencuri. Enggak seperti itu. Whitey sebagai pembuat kartu tarot yang sering yang banyak dipakai orang dan sekarang salah satu juga jadi pakem, dia sudah mengatakan ini simbol. Jadi cara bacanya juga secara simbol, dan simbolnya itu ada occult, ada science of occult. Jadi okultisme. Jadi ada rahasia di dalam simbol itu yang harus dimengerti. Ada sainsnya, ada ilmunya. Jadi enggak, makanya tadi saya katakan membaca tarot itu kelihatannya gampang. Tetapi sebetulnya enggak gampang-gampang banget. Nah, kalau kita mau belajar tarot yang benar gitu ya, itu tadi kita harus belajar benar-benar. Jadi bukan cuma hanya membaca makna kartu tarot, tetapi simbolnya, filosofinya. Nah, kemudian dia jelaskan juga bahwa ini hubungannya dengan divine, idea divine, sesuatu yang ilahi, yang besar. Dan di situ juga dia jelaskan bahwa ini dunianya divinity, divine, dunia luas. Nah, kalau teman-teman pernah dengar dunia makrokosmos sama dunia mikrokosmos, tadi sudah saya jelaskan di awal tentang as above so below. Nah, jadi si Whitey ini juga mengatakan bahwa di dalam kartu tarot itu banyak simbolnya. Jadi ada makrokosmos, mikrokosmos. Ada tentang karakter manusia, ada kepribadian manusia. Jadi sebetulnya ilmu yang saya tulis di buku ini bukan ilmu saya. Ini ilmunya Whitey. Jadi sebetulnya di bukunya Whitey yang bahasa zaman 1900-an itu bahasanya nggak enak gitu kan. Mungkin kita mau baca aja males gitu kan. Itu sudah dia jelaskan sedemikian rupa.
Nah, kalau sekarang di tahun 2023 saya berikan ini, ya memang ya pas tepat aja, sinkron aja waktunya gitu loh. Bahwa di tahun 2023 ini saya menyajikan teorinya YT dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi menurut YT, kartu tarot itu hubungan antara dunia yang besar, alam semesta yang besar, dengan alam semesta diri kita yang tinggal dikit begini loh. Termasuk nanti hubungan kita dengan orang lain, gitu, dengan sesama manusia itu bagaimana. Nah, itulah YT menjelaskannya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, apakah ada pertanyaan dahulu? Silakan kalau ada. Apakah pemaparan saya ini terlalu ngebut ya? Atau teman-teman masih bingung? Atau bisa diikuti? Bisa ngasih respon, tolong beberapa orang. Masih bisa ngikut, Pi. Bisa ya, Bu PB. Oke. Baik, terima kasih, Bu Rati. Nah, ini sekarang saya lanjutkan lagi. Jadi, konsep ini yang diajukan Jung. Jung mengatakan diri kita, itu yang kuning itu ya, terdiri dari ego dengan shadow. Jadi manusia ini mempunyai dalam dirinya manusia itu ada ego dan shadow. Nah, di mana ego itu persona, ya tadi itu, topeng. Nah, kemudian shadow itu terdiri daripada anima dan animus. Jadi setiap hari manusia itu punya ego, punya shadow. Jadi artinya punya ego, punya shadow itu, ya kedua-duanya harus berjalan berdampingan. Ya inilah yang dikatakan soulmate. Ego dan shadow itu tidak pernah putus dalam diri kita. Makanya kadang-kadang saya itu sedih kalau misalnya ada postingan atau ada teman yang cerita bahwa shadow seseorang itu harus dihilangkan. Saya bingung kalau harus dihilangkan. Nah, kalau dihilangkan berarti dia tidak menjadi utuh manusia. Karena dalam diri kita itu tadi ada topeng yang harus kita tampilkan, ada sisi yang tersembunyi, dan kedua-duanya itu sebetulnya harus bekerja sama supaya diri kita itu menjadi maksimal. Shadow itu bukan selalu artinya buruk, enggak. Karena yang memberikan nilai baik, nilai buruk itu kan hanya kita, moral. Tetapi pada dasarnya setiap kita itu butuh dorongan, gitu ya. Itu shadow itu ada. Dan itu ada di alam kesadaran kita, ada di bawah sadar pribadi kita, ada di bawah sadar kolektif. Itu terjadi. Nah, hubungannya diri kita yang self ini, itu selalu dengan lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar tuh bisa manusia lain, bisa masyarakat, bisa hewan, bisa tumbuhan, atau apapun. Itu namanya lingkungan sekitar. Nah, konsep ini itu ada di kartu tarotnya YT. Nah, kartu tarotnya YT itu 22 kartu mayor arkana itu 22 pola dasar archetype manusia. Nah, kalau di tarot dasar yang teman-teman pernah ikut kelas saya, itu gampang kok ngitungnya. Ngitungnya itu dari tanggal lahirnya teman-teman, entitas di situ saya tulis. Yang hasil totalnya itu harus dalam rentang 1 sampai 22, bukan 1 sampai 9. Karena kalau 1 sampai 9 itu tarotnya hilang menjadi Pitagoras. Pitagoras yang ditarotkan, begitu kan? Atau tarot yang dipitagoraskan. Nah, ini kita tidak menghilangkan ke-22
dasar archetype manusia. Jadi YT itu sudah menyusun sedemikian rupa di kartu tarotnya, banyak simbol-simbol yang tersembunyi. Jadi makanya baca kartu tarot itu bacanya harus simbol. Makanya kita belajar tarot itu harus tahu simbol ini maksudnya apa ya. Sama seperti tadi saya katakan contoh pajak. Pajak di Medan itu artinya pasar. Kalau di kita di Jakarta itu adalah retribusi. Jadi pemaknaannya itu harus jelas. Nah, kemudian kartu minor arkana itu respon individu terhadap lingkungan. Jadi kalau teman-teman misalnya pernah pergi ke Eropa, gitu kan, jangan heran kalau di Eropa itu tidak ada kartu reminya ada yang tidak ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena dianggap itu adalah peristiwa sehari-hari yang tidak penting. Karena kalau di Eropa itu yang dianggap penting itu yang angkanya mulai dari 7 ke atas. Jadi ada konsep seperti itu. Nah, konsep ini memang ada di kartu tarot. Bahwa kartu minor arkana itu adalah respon kita terhadap lingkungan kita. Nah, begitu juga pada saat kita berhubungan kehidupan sehari-hari, itu menjadi apa? Menjadi kepribadiannya kita. Jadi, kepribadian karakter kita itu bukan saja ditentukan oleh ke-22 kartu tarot, tetapi kartu minor arkananya juga membentuk juga. Ya, jadi inilah pola pikirnya si YT. Nah, makanya ini kalau di buku saya itu kan atas gambar-gambarnya itu saya ambil dari tarot Samrut Khatulistiwa, itu memang saya desain ulang dari tarotnya YT yang tahun 1909, karena yang tahun 1909 sudah tidak ada, jarang ada. Rata-rata yang 1970 ini bolak-balik saya ceritakan ke teman-teman kalau ikut kelas tarot saya gitu kan. Kenapa? Karena simbol itu penting di kartunya YT. Simbol itu baik bentuk simbol, baik misalnya simbol itu gambar pedang, gambar ini ya, awan gitu, itu penting. Di situ awannya posisinya letaknya di mana itu penting. Kemudian warnanya biru, abu-abu, warnanya hijau itu penting. Ini bajunya merah, bajunya kuning, terus kemudian rambutnya kemana, itu burung-burungnya terbangnya bagaimana, itu penting. Jadi YT sendiri yang ngomong soalnya. Jadi bukan saya yang ngomong. Jadi YT sang pembuat sudah mengatakan itu ada sainsnya, tapi okult tersembunyi. Makanya ini didukung juga oleh ilmuwan namanya Sophie Karen Alper. Jadi dia membuat bukunya dia Personality Projection in the Drawing of Human Figure, a Method of Personality Investigation. Menjelaskan bahwa kepribadian manusia dapat diketahui dari apa yang digambarnya pada sebuah kertas putih. Nah, kalau teman-teman pernah melamar kerja dan diminta untuk membuat gambar gitu di atas sebuah kertas, ini pencetusnya ini loh, namanya Sophie Karen Alper. Jadi gara-gara dia, kalau kita lamar kerja gitu kan, selalu diminta untuk gambar pohon, gambar orang. Nah, kalau dulu saya pernah sih, saya nggak tahu teman-teman. Jadi dari situ kita bisa dibaca nih, oh letak orangnya di sebelah kiri, itu berbeda kalau diletak sebelah kanan. Oh berbeda juga kalau misalnya letaknya di atas, letaknya di bawah. Itu semua dilihat. Oh ini gambar orangnya, saya minta gambar orang kok gambarnya. Kalau zaman dulu gitu kan di sekolah gitu saya diajarkan gambarnya yang bagus ya harus pakai kemeja, kalau yang cowok gitu bawa tas gitu supaya kamu artinya siap bekerja. Ternyata nggak seperti itu juga, ada maksudnya juga.
tergantung kita menggambarnya di mana gitu kan. Jangan-jangan dia di sebelah kiri nih, bukan di sebelah kanan nih. Nah, itu ada penilaiannya. Tetapi memang gambarnya dia pakai jas itu berbeda dengan misalnya yang ditampilkan orangnya misalnya gambarnya seorang petinju gitu. Nah, itu beda juga maknanya. Jadi gambar itu pun kalau di kartu tarot ini kan banyak ya nih. Ini aja kan banyak gitu. Bajunya ada yang bunga-bunga, ada merah gitu kan. Berbeda-beda. Nah, ini tidak gampang untuk membaca tarot. Makanya harus belajar filosofi tarot simbol dengan yang benar. Nah, kalau untuk baca simbol aja masih salah, kemudian ditambah dengan makna yang cocokologi, ya sudah, baca tarotnya lebih parah lagi gitu loh. Ya, jadi inilah sang pencetus kalau di lamar kerja mengerja gitu kan, untuk dibaca dari gambar yang kita hasilkan. Ini saya juga ada di buku saya yang buku yang hitam beda karakter si Sophie Karen Alper ini. Makanya saya di buku saya ini dan ini juga termasuk ini yang saya bilang tadi di awal sebetulnya 3 buku yang saya buat karena di buku simbol-simbol esoterik tarot Samrut Katulistiwa ini ada beberapa penyesuaian yang artinya waktu itu mungkin saya terjemahannya itu kurang baik, misalnya contohnya itu di kartu bulan itu di situ itu ada crayfish. Nah, itu saya ketiknya lobster. Memang crayfish juga lobster sih, cuma lebih tepatnya udang karang. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu yang saya perbaiki dan kemudian saya ganti sampul. Jadi ini memang juga edisi 4 sekarang rilis juga bersamaan dengan buku saya yang kemarin 2. Jadi kalau teman-teman lihat, oh kok yang sudah pernah punya buku saya simbol esoterik, ya isinya hampir sama, hanya penyesuaian-penyesuaian beberapa yang menurut saya sekarang lebih tepat sih gitu dibandingkan yang sebelumnya. Dan bahkan juga yang kalau teman-teman yang sudah ikut kelas filosofi tarot saya itu kan selalu saya sampaikan juga. Jadi edisi 4 sekarang itu sudah rilis halamannya itu 142. Kalau edisi 1 memang juga ada materi khusus, itu ada 36 halaman tambahan untuk buku simbol-simbol esoterik. Tapi sekarang sudah menjadi edisi 4. Oke, nah di sini juga tarot kemudian karakter kayak tadi ya, kita akan mengenal orde lahir. Nah, jadi tabelnya ini orde lahir, itu pola dasar utama kepribadian. Jadi nanti kita akan belajar tentang orde lahir, itu ada 22. Jadi itu pola dasar yang utama. Kemudian kalau misalnya orde lahir 1, itu personanya itu orang pintar. Nah, sementara shadow-nya dia yang aktif itu 19 dan 10. Dan tidak bisa dibalik 10 dan 19, tidak. Nah, yang saya sebutkan pertama ini, 19-10, itu berarti animusnya itu 19, sedangkan animanya itu 10. 10 itu kartu roda keberuntungan, sedangkan 19 itu kartu matahari. Jadi orang pintar, orde lahir 1, ya, dia arketipnya persona, kemudian dia mempunyai shadow, itu kartu matahari dan kartu roda keberuntungan. Tapi posisinya tidak dibalik roda keberuntungan, kemudian kartu matahari. Enggak. Kemudian respon lingkungan, semua minor 1 dan 10. Jadi misalnya as tongkat, as pedang, nah itu respon lingkungan orang-orang dengan sebentar ada yang bocor. Nah itu masuk di personanya orang pintar atau orde lahir. Jadi
di buku saya juga memperkenalkan apa yang namanya orde lahir. Jadi orde lahir itu adalah menyatakan dia termasuk di golongan yang mana. Nah, begitu pula ke-22 kartu persona ini mempunyai shadow-nya sendiri-sendiri, mempunyai responnya sendiri-sendiri. Jadi, kalau misalnya teman-teman juga tidak mau menghitung, tabel ini juga ada di buku saya sih, gitu kan. Di buku saya, di buku karakter itu sudah saya berikan juga. Ya, tinggal dilihat aja, kemudian, oh, tanggal lahir sekian itu personanya apa ya, shadow-nya apa ya, respon lingkungannya apa. Nah, kemudian di setiap buku saya itu saya jelaskan orde lahir 1, orang pintar itu dia sebagai persona itu seperti apa karakteristiknya, shadow itu seperti apa, responnya itu seperti apa. Itu yang kondisi yang normal. Nah, nanti pada saat dia menghadapi masalah dalam suatu analisa kasus, nah, ini baru kelihatan nih nanti yang masalah ini bagian apanya. Jadi istilahnya buku saya itu memetakan dulu, melihat gambarnya dulu. Orang persona orde lahir 1 itu harusnya seperti apa sih, gitu kan? Kok dia berbeda? Ada yang salah nih. Pasti ada yang salah. Itu cara membacanya. Ya, jadi tabel ini ada 22. Jadi 22 ini tidak dikurangin menjadi 9, tidak. Ya, jadi 22. Saya kembalikan kepada konsep Tarot Waiti yang murni. Nah, kita belajar yang murni. Contohnya itu kita Indonesia saja. Indonesia itu kan entitas, gitu kan. Cara ngitungnya gampang. 17 Agustus 1945. Nah, ini cara ngitungnya gampang. Untuk persona gimana? Nih, cara hitungnya 17 tambah 8 tambah 1945. Kita cari dulu. Dan hasilnya 1970. Nah, karena 1970 itu lebih besar daripada 22, kenapa 22? Karena mayor arkana cuma ada 22. Maka setiap digitnya 1970 itu dijumlahkan. 1 tambah 9 tambah 7 tambah 0 sama dengan 17. Karena 17 itu adalah di dalamnya 22 satu mayor arkana, maka perhitungannya sudah selesai. Maka kita dapatkan personanya Indonesia itu adalah 17 atau kartu bintang. Ya, jadi personanya adalah 17 kartu bintang. Loh, shadow-nya bagaimana? Nah, kalau misalnya nggak mau ngitung gitu kan, kita lihat di sini. Nah, shadow-nya orde lahir 17, bintang. Shadow aktifnya itu 8. Semua respon lingkungannya bagaimana? Semua minor 8. Ya, jadi shadow-nya itu bagaimana? Yaitu kartu kekuatan 8. Respon lingkungannya bagaimana? Semua minor arkana 8. 8 tongkat, 8 cawan, 8 pedang, 8 koin. Udah, selesai. Nah, dari situ kita bisa memetakan karakter orang ini seperti apa ya pada saat dia lahir. Jadi pada saat lahir, dia dibekali oleh kemampuan apa? Seharusnya dia hidup bagus seperti yang dibekali pada saat dia lahir. Nah, kalau seandainya ini nggak beres nih, nah maka kita bisa analisa, kita cek apakah dia punya masa peristiwa pengalaman yang bermasalah. Nah, ini semua dijelaskan di buku saya yang hitam. Persona 17 itu seperti apa, Shadow 8 itu seperti apa, respon lingkungannya seperti apa. Nah, terus untuk keberuntungannya gimana? Nah, gampang juga. Misalnya seperti sekarang nih, pada tanggal hari ini, 19, ini
Bu Reni bolak-balik join nih pasti putus. Bentar. Oke. Nah, untuk Indonesia ya, keberuntungannya bagaimana? Gitu kan? Sekarang itu tanggal 19 Desember 2023 ini gampang banget. Gitu. Dihitung saja 2023 dikurangin 1945. Hasilnya 78. Oh, 78 itu masih lebih besar daripada 22. Dikurangin 22. Hasilnya 56. Ternyata 56 ini lebih besar lagi daripada 22. Saya kurangin lagi sampai menjadi 34. Dikurangin lagi 22. Ternyata hasilnya 12. Maka Indonesia di hari ini itu keberuntungannya berada di tahun pribadi 12. Nah, tahun pribadi 12 itu kartu nomor 12-nya Mayor Arkana. Yaitu apa? Dia itu adalah orang digantung. Oh, berarti Indonesia itu, sekarang kalau kita melihat Indonesia itu, kalau teman-teman ada yang menyimak, di depan tadi saya jelaskan pada saat ini, pohon kehidupan ini, Indonesia itu elemennya apa? Ada yang menyimak? Indonesia elemennya di tahun 2023 itu elemennya apa? Setiap tahapan ini itu 22 tahun dan bergeraknya dari tanah. Dari tanah, udara, air, dan api. Ya, api, betul. Jadi Indonesia itu berada di elemen api saat ini, azilut. Nah, itu saya jelaskan di buku saya. Apa itu? Nah, jadi itu merupakan tambahan untuk kemudian nanti membaca. Jadi walaupun misalnya Indonesia sama-sama 12, tapi ini beda nih tahapannya nih. Oh, yang ini nih masih sifatnya tanah. Oh, yang ini sifatnya udara, air, dan api. Nah, inilah keberuntungan ini berbeda. Saat ini Indonesia di orang digantung. Nah, inilah yang akan vibrasinya kelahirannya Indonesia ini mempengaruhi orang-orang yang mengaku orang Indonesia. Itu. Jadi apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat orang digantung, ya ini masa-masa asrah, masa-masa apa terjadinya terbalik, masa-masa yang tadinya berpikir pengkhianatan keluarga tidak terjadi gitu kan, misalnya gugatan WTO juga bisa. Ternyata kita baru dengar ada dinasti keluarga katanya kan, heboh gitu kan. Nah, cuma di buku saya juga dijelaskan 12 itu seperti apa. Nah, kalau saya maksudkan kalau di buku saya yang simbol-simbol esoterik itu kan saya jelaskan setiap simbolnya, kemudian maknanya kartu strength itu apa. Nah, ini kalau kita berbicara tentang shadow, gitu kan, ini saya juga kritik juga kepada teman-teman yang memakai kartu terbalik, pembacaan kartu terbalik. Oh, kalau pembacaan kartu terbalik itu minus. Enggak. Ini saya buktikan dengan sama-sama kartunya tegak. Misalnya kartu kekuatan yang sebagai shadow tadi, kalau letaknya sebagai persona, maka dia itu adalah suatu individu yang dia bisa seimbang dan menghadapi kehidupan dengan tegas. Tetapi kalau kartunya sebagai shadow, kartu kekuatan itu, dia mungkin kontrolnya itu berlebihan dalam menghadapi kehidupan, bersikap egois dan fokus pada pencitraan diri. Nah, ini saya juga menjelaskan di buku saya secara tidak langsung mengkoreksi teman-teman kalau yang memakai pembacaan kartu terbalik itu dengan makna tidak atau berlawanan. Tidak.
Karena YT tidak merancang kartu tarot secara bolak-balik, enggak. Jadi kartu YT itu menjelaskan dengan posisi kartunya tegak. Nah, memang kalau pembacaannya secara makna ya cuma ini pembacaan kartu kekuatan. Tetapi sekarang kalau menjadi persona dan shadow, gitu kan, dia bagaimana? Berbeda, tetapi posisinya sama-sama tegak. Apalagi kalau di orde lahirnya ini, shadow-nya ada dua. Shadow-nya sebagai animus, atau shadow-nya dia sebagai anima. Ya, kita lihat aja di orde 1. Di situ yang pertama itu shadow animusnya 19. Tetapi kita lihat di orde 10, nomor 19 matahari, dia berada di shadow kedua, yaitu anima. Maka maknanya pun beda. Dan berbeda juga kalau misalnya matahari itu kedudukannya sebagai kartu persona. Jadi orde lahir 19, dia sebagai persona. Nah, itu adalah tugas kita untuk memaknai sesuai dengan peruntukannya. Jadi ini pun termasuk koreksi kepada teman-teman yang misalnya masih memakai pembacaan kartu terbalik. Karena YT secara struktur, secara desain, tidak menggunakan pembacaan kartu terbalik. Satu kartu sama, tetapi kalau kita letakkan fungsinya, baru dia berbeda pembacaannya. Ya, jadi di buku saya jelaskan juga satu persatu, ini sebagai shadow, animus, ini sebagai persona, ini sebagai anima, itu ada. Jadi pembeda. Ya mungkin kadang-kadang ada yang rada-rada mirip gitu ya. Ya karena memang sudah sangat perpisahannya sangat tipis. Makanya memang tampaknya sepertinya sama. Jadi ini saya juga berikan contoh buat teman-teman dengan buku saya itu perbedaannya satu kartunya sama tapi juga bisa menjadi berbeda maknanya. Oke, nah di buku saya juga jelaskan apa sih pentingnya mengetahui karakter manusia. Banyak sih di buku saya jelaskan banyak. Ya secara singkat aja memahami potensi diri itu membantu identifikasi kekuatan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan, sementara mengakui limitasi, membantu mengelola ekspektasi. Jadi kita bukan cuma beranggapan, oh saya kan potensi diri saya begini. Ya kita harus mengakui ada limitasi. Karena itu akan mengelola harapan kita. Jadi kehidupan kita itu kita harus tahu diri gitu loh. Jangan takabur istilahnya. Biasanya kalau takabur, nah itu akhirnya menjadi apa? Menjadi bermasalah. Itu yang kebanyakan di klien kalau saya berhadapan dengan klien. Jadi saya lihat juga ini kepribadiannya mana sih. Jadi ada hal-hal tertentu kadang saya bertanya ke tanggal lahirnya klien untuk memastikan. Jadi akhirnya proses ini memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana, membangun kepercayaan diri yang sejati, dan memastikan langkah-langkah yang diambil sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup individu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah tahu ini potensi diri saya, ini limitasinya saya, bagaimana saya mengatasi ini. Nah, di buku itu, buku karakter yang saya bahas, itu adalah karakteristik archetype persona itu seperti apa, terus juga kemudian karakteristik archetype shadow itu seperti apa, kemudian kalau dia menjadi animus seperti apa, kalau menjadi anima seperti apa. Kemudian respon dengan lingkungan itu ternyata mempengaruhi diri kita. Nah, itu saya bahas semuanya. Itu ada di buku karakter. Terus
penting nggak mengetahui tahun pribadi keberuntungan itu? Gunanya apa? Mempersiapkan diri dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan mengalami pencapaian keberuntungan yang maksimal. Jadi artinya seperti sekarang. Wah, Indonesia vibrasinya adalah orang digantung. Tapi untuk saya sendiri bagaimana ya? Nah, jadi kita bisa mempersiapkan diri kita. Oh, ternyata tahun ini saya harus hati-hati nih. Harus siap-siap nih kebugaran tubuh. Karena yang saya bahas di dalam buku saya yang biru itu apa? Gambaran umum untuk 1 tahun. Nanti ada 22 tahun. 22 tahun. Jadi setiap 22 tahun itu kehidupan kita ya selalu berulang polanya seperti itu. Mungkin variasinya sedikit-sedikit berbeda. Jadi kita akan melihat, waduh, di tahun ini saya mesti jaga hati-hati nih. Kemudian saya juga menjelaskan harus waspada di bagian apa. Jadi bukan hanya memberikan gambaran 1 tahun, tapi harus waspada. Kewaspadaan dalam 1 tahun berjalan tuh, saya waspadanya di mana ini? Jangan sampai saya terprosok dan kemudian menyebabkan permasalahan. Dan kemudian kebugaran tubuh saya ini seperti apa sih di tahun berjalan ini? Apakah saya tidur-tidur saja sudah aman, atau saya harus siap diri dengan latihan tubuh, atau apa, bagaimana, atau stres meningkat, atau apa? Nah, ini ada di buku. Kemudian keberuntungan materi dalam 1 tahun berjalan ini gimana nih? Kira-kira saya akan dapat rezeki nomplok, atau saya harus ikat pinggang? Nah, ini ada. Dan kemudian juga bukan cuma keberuntungan materi, saya berikan juga bagaimana memperbaiki keberuntungan materi di tahun itu. Jadi kalau misalnya kita ada permasalahan, bagaimana memperbaiki ya keberuntungan materi. Jadi yang sudah beruntung di tahun itu bisa ditingkatkan, yes. Kalau yang istilahnya kurang beruntung, ya bagaimana memperbaiki keberuntungan itu. Dan kemudian topik yang juga sering tanya di topik-topik kalau saya konsultasi, itu tentang jodoh. Nah, jodoh ini saya angkat 3 bagian. Itu buat mereka yang belum ketemu jodoh. Yang kedua itu mereka yang sudah punya jodoh tapi belum nikah-nikah. Dan yang satu lagi yang sudah berkeluarga. Itu ternyata berbeda-beda di setiap tahun berjalannya. Nah, ini saya bahas semua di buku Keberuntungan saya. Jadi ya buku yang kedua. Jadi saya jelaskan satu persatu, ya cukup banyak sih. Makanya saya pun kalau dalam hal ini tidak menyarankan teman-teman hafal, tapi nanti kalau teman-teman juga sering pakai gitu kan, sering membaca orang gitu kan, dengan sendirinya akan hafal sih gitu loh. Tapi paling tidak buku yang saya buat itu bisa menjadi ya anggaplah patokan, menjadi primbon gitu kan. Tetapi dengan tujuan teman-teman itu punya arahan gitu loh. Saya tahun ini kira-kira harus ngapain ya? Jadi supaya kita mempersiapkan tahun kehidupan kita itu dalam 1 tahun itu, kita sudah tahu harus seperti apa. Jadi supaya kita siap, supaya kita nggak gugup, supaya kita nggak ketakutan. Seandainya ada masalah, bagian mana yang harus saya hindari. Nah, ini buku yang kedua, buku yang warna biru. Nah, untuk siapa buku-buku ini? Yang pertama, semua kalangan bebas. Jadi baik mau ilmuwan, mau orang awam, saya terbuka sih buku saya. Mau kaum agama juga boleh, karena kan saya jelaskan juga sudah ada teori-teori penjelasan ilmiahnya gitu kan. Karena kalau misalnya mau lebih dalam juga ya silakan baca buku-buku referensi saya yang sudah saya cantumkan gitu di daftar pustaka, di masing-masing daftar pustaka. Kemudian buat tarot pemula. Jadi istilahnya yang baru belajar tarot. Untuk mengenal tarot. Oh, ternyata baca tarot itu nggak harus bolak-balik dengan YT. Baca tarot itu harus tegak saja. Nah, itu kan dari situ mulai bisa belajar, oh,
maknanya kalau kartu ini, ya walaupun bukan makna kartunya ya. Kalau mau makna kartunya harus di buku yang satunya ya, yang di simbol-simbol esoterik. Tetapi paling tidak dengan buku beda karakter dan beda keberuntungan ini, kita lebih diberikan ide untuk membaca kartunya. Sehingga tarot pemula pun secara tanpa sadar pun belajar. Kemudian selanjutnya siapa? Penggiat tarot. Ya, jadi artinya mereka yang sangat rindu tarot, uh, ingin tahu tentang tarot itu seperti apa. Nah, saat ini di Indonesia kan jarang ada, bukan jarang ada, belum ada sih, belum ada dua buku ini kan juga bagus untuk dimiliki. Kemudian untuk praktisi tarot ya kalau kita punya klien supaya pembacaan kita nggak ngawur, itu aja. Jadi supaya kita juga punya cara menganalisa klien. Kemudian ada profesional tarot, agak sama dengan praktisi tarot. Mungkin yang ini mengangkat dirinya sebagai profesional tarot supaya cara baca saya lebih bermutu, tidak asal-asalan. Jadi ada patokannya. Terus ada juga pembelajar tarot. Pembelajar tarot itu artinya apa? Mereka yang serius pingin mendalami tarot sampai jauh. Karena memang buku-buku yang saya buat ini saya katakan belum sempurna. Saya tahu itu. Karena untuk sempurna itu banyak waktu yang harus disediakan dan untuk ditulis di sini kadang itu mungkin yang ingin saya sampaikan dengan yang saya tulis kadang agak berbeda karena di pikiran ini kan banyak. Jadi tujuan saya nanti kalau misalnya teman-teman juga sudah beli buku ini kemudian ada pertanyaan silakan aja. Jadi mungkin ada masukan buat saya. Jadi bisa saya juga perbaiki di edisi. Nah, salah satu contohnya seperti buku simbol-simbol esoterik itu kan kenapa edisi keempat? Karena selain saya punya buku kan saya juga ngajar di kelas, kemudian oh iya ya, ini maksudnya itu seperti ini. Kenapa saya nulisnya seperti itu gitu kan? Nah, itu saya perbaiki di edisi berikutnya. Nah, sekarang ini kan edisi kedua untuk buku karakter sama buku keberuntungan. Terus kemudian ya tentunya untuk pemilik deck Tarot Samrut Khatulistiwa. Karena kalau sebelumnya pemilik deck Tarot Samrut Khatulistiwa itu hanya punya satu buku, yaitu simbol-simbol esoterik Tarot Samrut Khatulistiwa. Nah sekarang dilengkapi, oh iya ya maknanya tuh ini. Begitu juga untuk buku ini untuk pemilik buku simbol-simbol esoterik Tarot Samrut Khatulistiwa, ya sebagai pelengkap. Oh ternyata tidak hanya membaca simbol, berarti bisa kita baca untuk karakter, untuk keberuntungan gitu kan. Jadi itu menurut saya sih siapa yang butuh buku-buku saya ini. Jadi kalau teman-teman masih ada, kan baru keluar Bu Christina edisi 4. Nah untuk kalau teman-teman yang termasuk di bagian ini, ya saya sarankan untuk mempunyainya sih, karena tujuannya teman-teman tidak rugi untuk mendapatkan ilmu yang murni. Jadi saya tawarkan suatu ilmu yang murni. Mereka yang sudah punya, ya nanti kita bisa pelajari sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan juga. Jadi kita akan sama-sama mempelajari materi yang sudah saya tulis. Terus ini edisi kedua, harganya tetap sama 500.000 per buku. Jadi buku 1 500.000, buku kedua juga 500.000. Cuma ini edisi kedua. Nah, untuk teman-teman yang belum punya dan terpaksa beli buku kedua kalau ada yang minat, sampai tanggal 30 Desember itu saya masih memberikan tools. Toolsnya itu bentuk lingkaran. Ya seperti ini. Ini juga ada di buku saya sih.
Jadi seperti tadi Indonesia gitu kan, setelah dihitung 17 gitu kan. Nah, setelah 17 ini diputar ke arah lawan jarum jam. 17 itu bilangan dasarnya ada 8. Maka kita ketemu 8. Jadi 8 itu adalah kartu kekuatan. Ini hanya membantu kita pada saat kita juga malas ngitung, itu aja sih. Nah, kalau ini, toolsnya ini, itu kan, tools yang tahun keberuntungan, tahun kepribadian ini ya untuk mencari, seperti tadi Indonesia kan di tahun 78 gitu kan. Nah, kita lihat aja angka 78, ya itu ada di sini, di bawah. Ternyata itu adalah orang digantung. Ada pertanyaan apakah bisa untuk tahunan dan bulan. Nah, dalam case ini saya baru menerapkan untuk per tahun, Pak. Jadi nanti topiknya kalau misalnya untuk tahun dan bulan itu ada lebih spesifik lagi. Saya lebih condong kalau untuk buku ini untuk per tahun. Karena untuk yang per bulan, per hari itu nanti ada topiknya sendiri. Jadi sabar dulu. Nah, karena memang kan ini kan sudah saya katakan bahwa ini masih merupakan awal saya menulis. Jadi nanti sabar dulu. Tapi paling tidak untuk persona sama shadow-nya untuk per hari itu Bapak bisa dapatkan. Jadi hari ini Indonesia itu berada di persona apa ya? Nah, itu bisa. Shadow-nya apa? Jadi dengan shadow itu bisa kita balance-kan. Hari ini saya nggak boleh terlalu heboh di bagian apa. Nah, itu bisa. Tetapi kalau untuk keberuntungan ini masih sifatnya untuk 1 tahun. Jadi tahun ini bagaimana saya harus mempersiapkan diri. Jadi kita buat agenda dulu. Ya, jadi buat agenda sendiri, kemudian kita bisa terapkan. Jadi itu teman-teman untuk edisi kedua tetap saya jual bukunya harganya sama 500.000, tapi dengan kekurangan materi yang tidak dapat materi yang khusus. Nah, kalau misalnya teman-teman, sebetulnya saya masih ada stok tapi nggak banyak untuk edisi 1. Nah, kalau misalnya teman-teman transaksi malam ini, saya masih memberikan harga 500.000 per buku, tapi saya jualnya 1 set kalau yang edisi 1, tapi nggak banyak. Paling cuma tinggal 2 set saja, nggak banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman baru besok pagi transaksi yang edisi 1, itu harganya 550. Tapi setelah itu harganya 600.000 untuk yang edisi 1. Tapi kalau untuk materinya edisi 2, saya jamin tidak ada perbedaan. Hanya materi khusus itu yang tidak didapatkan untuk edisi 2. Oke, kelihatannya materi juga sudah selesai. Jadi kalau teman-teman masih mau beli buku, boleh WA saya 0822 2046 3780. Jadi edisi 1 saya masih ada 2 set, tapi saya tidak jual lepasan itu, harus 1 set teman-teman beli. Kalau malam ini teman-teman transaksi, berarti cuma ada 2 orang gitu kan. Ya, total 1 juta belum ongkos kirim, itu aja. Tapi kalau besok pagi, itu saya hitungannya 1.100.000, 550 per buku. Setelah itu 600.000. Ya, jadi kesempatan untuk malam hari ini, kalau jika ada yang berminat, yang belum berminat, atau yang sudah punya pengen nambah lagi edisi 1, nah itu saya masih punya 2 set. Tapi kalau yang selanjutnya itu edisi 2. Edisi 2 tidak harus beli kedua bukunya. Teman-teman bisa bebas, oh saya baru mau punya buku edisi 1, tidak apa-apa. Saya mau punya cuma buku edisi 2, nggak apa-apa. Itu lepasan kalau edisi 2. Tapi kalau edisi 1,
yang sisa 2 set itu saya mau jualnya 1 set. Saya nggak mau terpisah. Oke, materi sudah habis teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, monggo. Sampaikan saja kalau ada yang mau ditanyakan. Atau Pak, shortcut tak dipakai dalam pembacaan karakter. Sebetulnya dipakai, Ibu. Cuma di buku saya itu kan, kalau Ibu baca di buku saya itu kan saya order lahir ini saya sebutkan yang utama. Jadi dengan dengan memahami konsepnya itu dulu, ini yang dasar, yang utama. Karena nanti shortcut itu agak jelimet sedikit, agak menjelimetkan sedikit. Jadi saya akan buat bahasan yang terpisah nantinya. Jadi sabar, Bu. Saya rasa pun dengan order lahir yang saya tampilkan di layar ini sudah banyak yang dipetakan. Banyak sekali. Dipetakan tuh banyak sekali. Pertanyaan yang bagus dari Bu Susi tadi. Silakan juga kalau ada yang teman-teman sudah membaca bagian bukunya, ada bagian yang mau ditanyakan, boleh juga. Ya, sama-sama Bu Susi. Nah, jadi pada dasarnya sih ya sebagai buku dasar tuh ya ini simbol-simbol esoterik. Esoterik itu artinya yang untuk kalangan terbatas itu esoterik. Jadi ya artinya yang tersembunyi. Itu yang dikatakan YT tadi. Jadi buku ini juga bisa menjadikan panduan untuk ini maksudnya simbolnya apa. Cuma memang kalau kalau mau lebih jelas itu memang harus ikut kelas saya karena simbol yang di buku saya itu saya jelaskan secara komprehensif. Sementara hubungannya itu saya tidak jelaskan, tapi itu saya jelaskan di buku di kelas saya. Kecuali teman-teman bisa mengikuti pola pikirnya yang di buku, teman-teman juga akan ketemu kok itu keterhubungan antara satu simbol. Jadi sehingga pembacaan kartu teman-teman untuk kartu tarotnya jadi lebih menjurus nantinya. Bentar, saya lihat apakah ada pertanyaan di chat. Pesannya by WA ya Pak. Iya, pesan bukunya di WA, Bu. Tadi Pak William sudah tanya, sudah saya jawab. Oke. Ada lagi, teman-teman? Silakan kalau ada, masih saya berikan kesempatan. Jadi pada dasarnya teman-teman meramal dengan tarot itu tidak ngaco, tidak asal ngaco. Jangan khawatir kalau, ini kan meramal. Jangan khawatir kalau disebut dukun. Dukun tuh artinya bagus kok. Dukun bukan seperti yang sekarang diselewengkan. Kamu dukun. Enggak. Dukun itu kedudukannya itu sama dengan dokter. Karena dukun itu diambil dari bahasa Melayu. Nah, kita harus lihat rumpun bahasa Melayunya gitu. Itu pernah saya bahas juga di potongan pendek video saya. Jadi dukun sama dokter sama aja sih. Ya cuma kalau sekarang dokter itu kan melalui tingkatan pendidikan yang jenjangnya berbeda dengan ya kalau kita tidak jenjang sekolah gitu. Nah makanya baca tarotnya harus baca buku. Bukunya harus kuat gitu loh supaya kita tidak ngaco.
gitu kan. Jadi ya yang mereview buku saya juga bukan hanya sembarang orang. Jadi saya memberikan mereka yang sudah terbiasa juga yang tidak terbiasa. Jadi di situ bisa memberikan review tentang buku saya seperti apa. Karena tujuan saya seperti tadi ingin ada pustaka supaya kita sekalian itu mempunyai ilmu tarot itu ada panduannya. Nah, sebetulnya buku saya ini juga merupakan pancingan supaya teman-teman yang giat di tarot itu mulai terpicu untuk membuat buku juga. Karena tidak mungkin kalau misalnya saya sendiri yang membuat, karena ilmu tarot itu masih banyak yang harus dikupas. Jadi ini hanya pancingan aja sih. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ini saya tawarkan lagi untuk bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya dan kemudian mungkin masih nyimpen gitu ya pertanyaan, mungkin nanti mau WA saya juga boleh, atau besok-besok saya juga akan memberikan jawabannya. Buat teman-teman yang juga sudah punya buku mau tanya isinya juga boleh gitu kan. Nah, buat teman-teman yang nggak punya bukunya, saya hanya akan bisa menjawab hal-hal yang sederhana aja. Kalau sudah berhubungan dengan isi, itu teman-teman harus punya bukunya dulu supaya teman-teman mengerti dan supaya saya tidak kepanjangan untuk menjelaskan. Itu aja sih. Jadi supaya win-win solution. Jadi istilahnya saya akan berbagi sih ilmu. Cuma ya teman-teman porsinya kalau itu ada pembahasan di buku, ya sulit buat saya kalau saya harus ngulang lagi, artinya panjang gitu kan. Ya, saya paling tidak di buku sudah saya paparkan. Apakah dua buku ini cuma berhenti sampai di sini? Jawabannya enggak. Tadi Bu Susi sudah membaca dan cukup jeli beliau untuk, Pak, ini shortcut-nya kok nggak ada gitu kan. Ya, memang nggak saya bahas. Di situ kan saya bahas cuma yaitu tadi pola dasar utama. Berarti masih ada, sabar. Ya, kalau terlalu panjang juga nanti ilmunya teman-teman pusing. Saya yakin pusing. Ini pun saya membagi ini setelah dari buku saya yang simbol esoterik itu setelah 4 tahun. Itu kan 2019. Ini 2023 baru keluar buku lagi 2. Oke, saya berharap materi yang saya bagikan malam hari ini bisa memberikan ide buat teman-teman. Ya, tadi kan saya juga sudah memberikan tabelnya ya. Kalau misalnya teman-teman juga tidak membeli bukunya, juga kan tabelnya ada. Teman-teman juga bisa mengartikan kartunya. Nah, syukur-syukur teman-teman juga sesuai mengartikannya. Ya, jadi win-win solution sih. Jadi artinya teman-teman juga nggak saya paksa beli juga. Tapi kalau ingin punya panduan harus beli, itu aja sih. Jadi sampai Desember saya memberikan toolsnya masih, tapi kalau nanti setelah lewat 30 Desember nggak dapat tools ya, jadi hanya buku edisi 2. Yang edisi 2 itu tidak ada simbol merahnya. Jadi di buku saya itu kan di gambar di layar itu kan buku merah sama birunya nggak ada simbol merahnya. Karena yang buku edisi 1 itu simbolnya ada merahnya. Dan juga di dalamnya tertulis edisi 1 dan ini edisi 2. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pemaparan materi saya. Saya mau akhiri, sudah malam juga buat teman-teman yang di timur supaya bisa beristirahat. Sekarang jam berapa sih?
Berarti ini jam 9.48, berarti di timur itu udah hampir jam 12 ya Bu Febe ya? Iya, hampir jam 12 di Nabire. Oke, kita akhiri teman-teman. Sampai berjumpa di lain waktu buat kesempatan yang lain. Terima kasih. Makasih Pak, selamat malam. Makasih Pak Selamat Pi. malam. Thank you, Terima Papi. kasih Pak Selamat Henry. malam. Makasih, Pi. Ya, masih. Ini saya akhiri teman-teman ya, sekalian supaya buat semuanya. Selamat malam. Malam Pak.